Cetrak-Cetrak Channel bersama gua Kiat. Hari ini kita didatangi oleh Julianus Ladung. Selamat datang. Terima kasih Apa sudah. kabar? Baik. Gimana liburan kemarin? Ngapain aja? Liburan berjalan dengan lancar. Saya walaupun tidak merayakan Idul Fitri tapi ikutan menikmati opor ayam dan lontong sayur. Itu yang enak banget. Betul, itulah indahnya hidup di Indonesia. Iya, benar-benar. Jadi kita ucapkan minal aidin Wal wal faizin faizin. buat teman-teman yang merayakan. Iya. Mohon maaf lahir batin. Batin. Oke, selamat datang nih. Ya, terima kasih Kakak Kiat. Aduh. Kakak Julius. Iya. Kali ini kita mau ngebahas tentang industrial fotografi. Siap. Tapi kita berbicara tentang tipsnya. Oke. Sebenarnya kan banyak juga sahabat cetrak-cetrak nih kepingin tahu motret industrial tuh kayak gimana. Oke. Langsung ya ini ya. Iya, langsung. Secara prinsip sebenarnya sih sama aja sih dengan kegiatan fotografi atau genre fotografi yang lain. Yang membedakan hanya pertama tentang subjek dan objeknya. Kalau di industrial sesuai dengan namanya itu lebih banyak melibatkan subjek dan objek yang berada di lingkungan industri. Nah, industri yang dimaksud itu beragam juga gitu, tetapi karakteristiknya mayoritas itu adalah industri-industri berat dan punya potensi resiko terjadi kecelakaan kerja yang lumayan tinggi. Apakah itu jatuh dari ketinggian, ada ledakan. Jadi high risk ya sebenarnya. Betul. Ya. Lantas kemudian melibatkan resiko terkait dengan kebakaran, terpapar dengan tumpahan cairan kimia, atau yang terparah adalah paparan terhadap radioaktif. Nah, hanya itu sebenarnya sih yang membedakan. Selebihnya tentu layaknya genre fotografi yang lain itu punya pakem-pakemnya sendiri. Misalnya kalau kita bicara food fotografi, bagaimana kita membuat sebuah karya foto yang kalau orang melihat fotonya itu jadi aduh pengen makan, banget gitu, nyoba gitu. Nah, sama dengan di industrial, yang dibutuhkan itu sebenarnya sih lebih kepada tentu keterampilan memotret penting. Benar. Itu pastilah. Teknik harus menguasai ya. Segitiga exposure itu apa, lantas bagaimana penempatan ISO, penempatan shutter speed dan lain sebagainya yang tepat gitu. Nah, kalau di industrial kebetulan saya itu lebih banyak bermain di industri energi, minyak dan gas, lantas geothermal, konstruksi gitu ya. Saya persiapannya yang paling utama itu adalah karena kegiatannya lebih banyak di luar ruangan, itu bagaimana melakukan kegiatan fotografi pada momen yang tepat. Momen yang tepat itu artinya karena di luar ruangan, saya itu sering berada pada daerah operasi produksi. Nah, di daerah operasi produksi itu banyak persyaratannya. Misalnya nih, kamera tidak boleh ada flashnya, atau ketika memotret tidak boleh pakai strobe light. Itu pantangan ya. Pantangan. Kenapa? Kalau di industri migas, cahaya flash itu bisa memicu alarm. Jadi misalnya ini saya motret di kilang produksi minyak nih atau gas gitu ya. Ketika saya motret gitu ya, saya pakai flash baik itu yang ada di kamera maupun pakai strobe ya. Nah, jeder gitu kan. Nah, flash itu bisa memicu alarm yang ada di fasilitas produksi minyak itu. Kenapa? Karena di situ ada detektor anti petir. Kalau kita simak tahun lalu sempat terjadi kebakaran di salah satu kilang produksi minyak di Indonesia, Jawa Tengah. Benar. Nah, itu kan katanya sih kena petir tuh. Nah, harusnya ada alarmnya gitu. Nah, seperti itulah. Jadi makanya salah satu contohnya tidak boleh pakai flash. Oke. Jadi sebenarnya untuk industrial fotografi ini ada pakem-pakemnya yang harus kita dalami. Jadi jangan sampai kita dapat pekerjaan tanpa mengetahui sebenarnya apa sih foto industrial ini, akhirnya jadi fatal. Nah, kita kesini aja Om. Jadi kalau ini dilihat, ini adalah sebuah karya, mungkin bisa diceritain ini kira-kira apa sih yang mau diambil dari sini?
Jadi ini adalah ketika saya motret ini settingnya adalah orang sedang ngelas apa sih kalau ban itu velg. Velg ya. Nah, kok gede banget velgnya? Ya karena memang kendaraannya juga besar. Jadi ini adalah velg dari kalau dalam istilah yang pakemnya itu adalah hauling dump truck. Oh, truk yang besar, punya rumah itu yang biasanya terdapat di industri-industri pertambangan, baik itu di atas permukaan tanah, open pit, atau apa namanya underground di bawah tanah. Nah, kedua orang ini sedang ngelas nih. Nah, ketika itu saya diminta untuk menceritakan secara visual proses yang dilakukan oleh kedua tenaga ahli ini. Oke. Nah, ketika itu saya berpikir bagaimana cara enaknya ya. Akhirnya sesuai dengan apa namanya pakem dalam fotografi di banyak genre, saya berusaha membuat paling tidak ada 3 frame. Yang pertama adalah zoom, wide dan medium. Dan ini adalah salah satu frame yang saya buat dan saya putuskan untuk dibikin. Jadi saya ingin menampilkan kedua pekerja secara simetris kanan dan kiri dengan memanfaatkan objek bulat di tengah. Nah, dengan seperti ini saya melakukan separasi terhadap point of interest-nya. Jadi di sini ada 3 point of interest, ada orang kerja sama benda bulat di tengah. Kira-kira seperti itu. Dan ini kebetulan karena bukan industri migas, ini jadi bukan saya migas, bisa bermain agak sedikit estetis. Jadi pada bagian kanan dan kiri dari pekerja ini saya tempatkan strobe light gitu. Nah, untuk melakukan separasi antara si subjek, si tukang las dengan backgroundnya seperti itu. Dan di sini saya kebantu karena di sini ada percikan api. Las itu. Nah, ini kalau begini ini sifatnya setting atau memang dia biarkan mereka bekerja terus Om Julianus motret gitu. Nah, karena ini merupakan kegiatan fotografi yang komersial, pengertian komersial itu artinya ketika memotret saya dibayar. Iya, benar. Ini adalah setup. Tapi ini adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan yang memang lazim dilakukan di fasilitas ini. Dan memang dilakukan gitu memang kan. Dilakukan. Jadi bukan tidak mengada-ngada, tidak. Okay. Memang ada prosedur pekerja yang seperti ini. Gitu. Kira-kira untuk proses pemotretannya tuh pakai apa sih? Kamera apa? Lensa apa? Terus strobe-nya tuh apa? Ini foto saya ambil tahun 2014. 2014. Nah, itu ketika itu saya masih pakai DSLR. Oh, DSLR ya. Gitu. Terus saya lensanya kalau tidak salah pakai 2470. 2470. Tripod tapi ya. Iya, tripod. Karena saya tidak ngejar waktu. Oke. Seperti itu. Dan ini tidak perlu diulang-ulang karena memang sebenarnya kedua teknisi ini memang sedang ngelas. Oh iya. Gitu. Cuma paling saya minta stop sebentar, saya foto gitu untuk memberikan waktu masang strobe di kanan kirinya. Berarti otomatis diaframanya juga harus kecil ya di sini ya. Betul. Karena untuk mendapatkan detailnya. Betul. Kita nggak bisa main bukan besar. Karena akan mendapat ini efeknya nanti jadi blurry ya. Iya. Nah, untuk strobe-nya kira-kira ataukah memang ini dipegangkan atau gimana? Nggak, saya pakai light stand. Oh, light stand ya. Pakai light stand. Masih bisa dijangkau untuk light stand ya. Masih, karena saya tempatkan strobe-nya persis di sampingnya para teknisi ini. Sebenarnya di bawah sini itu ada asisten saya bawa reflektor. Oh ya, untuk karena ada matahari kan. Untuk mendapatkan detail di sini. Pencahayaan depannya. Di sini. Karena ini sebenarnya di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya saya menempatkan strobe di atas, agak susah dudukannya. Jadi betul. Yang saya kali adalah reflektor di bawah, bukan matahari tetapi lampunya itu ngajarnya ke reflektor. Ke sini lalu memantulkan lagi. Betul. Ya. Nah, kira-kira untuk kayak begini sebenarnya apa ya? Maksudnya harus punya storyboard ataukah memang harus datang langsung kita lihat oh ini bagus nih. Nah, seperti itu. Saya pribadi mungkin karena memang saya punya passion. Memang udah terbiasa mungkin ya. Saya punya passion juga di industrial. Saya lebih punya kegemaran motret yang kayak gini-gini. Ya, lucu-lucuannya saya lebih doyan motor laki-laki daripada perempuan gitu ya. Biasanya kan motret model nih biasanya. Nah, dalam konteks seperti ini pada setiap penugasan saya berusaha sedapat mungkin sebelum saya menjepret
shutter, fotonya udah jadi di benak saya. Oh, udah ada gambaran berarti ya? Betul, itu pertama. Nah, itu sangat membantu saya untuk kemudian menyampaikan ide ke klien saya. Oke. Jadi itu penting. Kenapa? Karena ketika saya bisa mengkomunikasikan itu ke klien saya bisa minta bantuan ke mereka. Misalnya, Pak, Bu, Mas, Mbak, nanti saya mau motretnya seperti ini loh. Saya butuh beberapa orang. Nanti orang-orang itu misalnya nih harus pakai seragam apa, atribut apa. Nah, nanti mereka ketika saya potret sedang ngapain gitu. Aktivitinya ya. Betul. Sebenarnya dalam genrenya saya industrial, saya menempatkan diri tidak sebagai juru foto sebenarnya, tetapi lebih kepada rekan-rekan bisnis mereka yang membantu mereka untuk mengartikulasikan bisnis proses mereka menjadi bentuk visual. Itu yang saya selalu sampaikan ke klien saya sih. Jadi jauh sebelum saya motret, saya akan bicaranya secara bisnis proses. Berarti butuh ada survei nggak kira-kira kalau begini? Puji Tuhannya saya nggak perlu survei, tapi kalau buat teman-teman yang baru mau akan terjun ke industri fotografi ya dan tidak terlalu biasa dengan proses bisnis fotografi industrial ya mungkin butuh survei. Paling tidak googling dulu ya. Ya mungkin satu prosesnya googling ya kalau era sekarang ya. Betul. Terus kedua survei, ketiga harus tahu juga jatuhnya sinar. Betul, itu penting. Karena kalau ini kondisinya backlight kan juga susah juga nih motretnya. Seperti itu ya. Ya tergantung ini juga sih kalau kemudian requestnya dari klien, bikinin yang artistik dong. Nah, mungkin kita bisa main itu spesial request ya. Oke. Nah, sekarang buat tips buat teman-teman yang pingin berkecimpung di dunia industrial fotografi, tipsnya apa? Ya. Pertama jelas harus menguasai teknik fotografi itu udah pasti. Mungkin tidak perlu sempurna karena namanya kita manusia itu kan selalu belajar ya. Betul. Dari banyak referensi. Namun yang menurut saya paling penting itu adalah ketika ingin menseriusi genre industrial fotografi sesuai dengan namanya, pahami betul industrinya. Karena kerap kali usernya kita, yang kliennya kita itu bukan orang humas, bukan orang public relation, melainkan usernya sendiri. Misalnya di sebuah perusahaan itu kan biasanya ada tim humas yang mengurusi publikasi, bikin foto, bikin video, bikin iklan dan sebagainya. Tapi ada tim user. Tim user itu artinya misalnya inilah ya, ada project bikin velg gitu ya. Maka ini kan bukan ruang lingkupnya humas, tapi ini ruang lingkupnya engineering misalnya. Engineering dan production ya. Betul. Gitu ya. Maka saya harus menguasai dalam tanda kutip nih bahasanya engineering dan bahasanya production, gitu. Sehingga bahasanya nyambung. Iya. Dan tidak menggunakan bahasa fotografi juga mungkin ya. Dengan menguasai hal kedua tadi, menguasai bahasa industri. Yang ketiga itu membantu kita untuk diterima. Diterima ke ruang lingkup klien kita, sehingga ya mungkin saja katakanlah begini, saya dapat orderan di perusahaan A, yang mengorder adalah tim humas atau public relation gitu ya. Ketika saya ke lapangan, tapi kan tim humas bukan usernya, tapi yang pemilik yang berkuasa di lapangan, misalnya manajer production atau manajer engineering gitu ya. Saya sama humasnya bagus gitu kan, tapi belum tentu dengan pemilik lokasinya. Bisa saja nih, Pak, kita minta tolongnya nggak aneh-aneh. Pinjam kabel extension. Misalnya strobe-nya nggak pakai baterai, tapi strobe-nya pakai colokan listrik gitu kan ya. Kan kita nggak bawa misalnya, atau kalaupun bawa kabelnya kurang panjang gitu ya. Nah, atau kalau nggak mau nyolok di mana gitu kan. Karena kita menggunakan bahasa fotografi dan kita belum dalam tanda kutip nih melakukan approach terhadap si pemilik lokasi, orang yang berkuasa di lokasi tersebut, bantunya lambat datangnya. Nah, sehingga kerjanya kita juga jadi lambat kan? Otomatis. Tapi kalau kita kemudian bisa menggunakan bahasanya industri, afeksi itu akan ada dan kita akan relatif lebih mudah dan cepat dibantu. Jadi connect ya. Nah, itu komunikasinya connect ya. Itu sih 3 hal yang menurut saya paling penting: teknis, terus yang kedua pahami bahasa industrinya, ya kan. Yang ketiga jangan menempatkan diri sebagai seorang fotografer. Luar biasa sekali. Nah, yang terakhir Om Ladung, kira-kira equipment fotografi seperti apa gitu loh? Yang wajib dimiliki ataukah minimal yang dimiliki buat teman-teman kalau mau motret industrial? Yang jelas kamera.
Kamera. Kamera ya kalau sekarang kita bisa ini mirrorless. Mirrorless, oke. Terus lensa kalau memang memungkinkan bisa punya 3 focal length. Oke. Zoom, medium, sama wide. Wide-nya super wide kah atau? Tidak perlu lah, 16:35 udah cukup. 16 24 lah, 24, oke. 24 cukup lah. Rentang-rentangnya itulah seperti Iya, itu. iya. Itu. Terus kalau syukur-syukur kalau punya strobe atau flash misalnya, itu juga sangat membantu. Berarti lampu studio ya? Betul. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau tidak bisa punya itu, misalnya sambil nabung nih. Iya, sambil yang paling sederhana adalah itu reflektor. Oh, reflektor. Karena murah meriah dan sangat membantu sekali. Sangat membantu. Jadi jangan remehkan reflektor gitu. Iya. Penting, apalagi kalau kemudian karakteristik industrinya itu adalah karakteristik yang dekat dengan resiko ledakan, benar-benar. Dan kegiatan fotografinya lebih sering di luar ruangan. Gitu. Makanya kalau saya sih ditanya secara sederhana, fotografi industrial itu apa? Fotografi industrial itu adalah salah satu genre fotografi yang amat sangat membutuhkan kerahiman Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh satu sumber yaitu matahari. Iya. Karena banyak di luar ruangan gitu. Jadi banyak doa dong waktu itu. Banyak doa gitu. Karena kalau kayak saya ini ketika di luar ruangan di lokasi yang tidak boleh pakai flash, ya satu-satunya sumber cahaya yang saya bisa andalkan matahari. Kalau Tuhan bilang tidak dapat matahari ya nggak bisa juga. Ya, berarti liburan ya. Liburan. Itu dia. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Om Ladung atas tips and triknya. Terima kasih. Selamat datang juga, sukses terus buat usahanya, semoga lancar jaya dan tetap berkarya di dunia fotografi. Sukses juga buat channelnya, jangan Terima lupa kasih. Subscribe, like-nya dipencet, dan juga komen. Makanya jangan nonton doang, gitu. Ya seru. Oke. Terima kasih banyak. See you.